Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks berita. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang teks berita, yaitu terkait dengan pengertian, struktur teks berita, dan unsur teks berita. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama yang akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan keberkahan ilmu kita menjadi manusia yang dinantikan atau dapat memanfaatkan ilmu dengan baik. Oke, kembali lagi kita ke teks berita, yaitu pengertiannya apa, kemudian struktur dan unsur berita. Mungkin kalian tidak asing dengan namanya berita, karena setiap hari atau bahkan setiap menit sekarang kalian dapat mengakses berita, dapat mendapatkan informasi berita dari berbagai media, baik itu ada media cetak, media elektronik, bahkan sekarang ada namanya media internet. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama pada bab teks berita, yaitu adalah pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Yaitu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi, disebarluaskan melalui media massa. Jadi berita itu adalah sesuatu tentang kejadian atau peristiwa atau informasi, baik itu yang sudah pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, sekarang melalui apa kalian mendapatkan berita? Melalui media massa. Media massa itu nanti ada media cetak, ada media elektronik, dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin mendapatkan sebuah berita harus melalui banyak rintangan, harus menggunakan pengumuman. Kalau kalian melihat beberapa film zaman dahulu, kalau mau mengumumkan suatu peristiwa atau suatu pengumuman, orang-orang dikumpulkan di lapangan untuk mau diberitahukan pengumuman. Kemudian menggunakan media, mungkin kalau di desa-desa dulu ada namanya media kentongan atau kentongan untuk memberitahukan ada peristiwa apa atau kejadian apa. Tapi sekarang tidak. Sekarang kalian bisa mengakses berita, bisa mendapatkan informasi baik peristiwa tentang apa, itu sangat mudah, sangat cepat. Bahkan dalam benua atau dalam negara lain yang sangat jauh, kalian bisa mendapat informasi itu per sekian detik, sangat cepat. Kejadian mungkin di Madinah atau di Mekah sekarang sedang terjadi apa, kalian bisa mendapatkan informasi itu dengan sangat cepat melalui media massa tadi. Media massa sekarang banyak sekali. Mungkin dulu ada namanya koran, kemudian ada majalah, ada radio, kemudian ada televisi, ada gambar dan dan suaranya bergerak, kemudian ada internet. Ini semua media. Jadi media massa itu adalah penyebar yang menyebarkan informasi. Ada internet, televisi, radio, koran, dan majalah. Ini adalah media massa. Jadi kalian mendapatkan informasi dari berbagai media ini. Bahkan sekarang sangat cepat sekali kalian mendapatkan informasi. Maka harus pinter-pinter lah menyaring informasi, mana yang benar atau kemudian mana yang hoax atau berita yang tidak benar, hoax. Untuk itu maka kita harus bisa menyaring berita untuk meng-cross check berita ini benar ataukah berita itu bukan hoax. Jadi kita harus tahu, maka kita harus bisa menyaring untuk meng-cross check dulu kebenarannya ataukah tidak dan lain sebagainya. Jadi kita sangat dipermudah dalam mendapatkan informasi. Sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi, berita, peristiwa, kejadian apapun itu, dimanapun, itu sangat kita mudah. Tapi kita harus pintar-pintar, harus
tahu, untuk menyaring, membendung segala informasi itu agar bermanfaat. Kita harus memfilter istilahnya, mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang tidak. Jangan asal menyebarkan berita. Mungkin berita ini baik, tapi belum tentu baik bagi orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar memfilternya. Jadi harus mensortir, oh gini berita ini sangat baik untuk disebarkan, oh berita ini tidak baik untuk disebarkan. Jadi kita sendiri pun sekarang sebagai seorang penyebar berita, sebagai media massa. Jadi mungkin dari namanya HP ya, HP kalian bisa mendapat informasi dari internet sangat cepat sekali. Kalian harus pintar-pintar memfilternya atau membendung kira-kira mana yang bermanfaat, mana yang tidak, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah tujuan teks berita. Tujuan teks berita itu apa? Ialah menyampaikan kepada para pembaca, pendengar, dan lainnya mengenai informasi penting. Jadi informasi berita itu harus informasi yang penting, informasi yang penting. Kemudian fungsi teks berita sebagai informasi mengenai peristiwa atau kejadian agar tidak ketinggalan informasi, mengetahui informasi terbaru secara langsung. Jadi ini adalah berita, fungsinya untuk menyampaikan kepada para pembaca. Siapa membaca ya? Halayak ramai, masyarakat dan lain sebagainya, pendengar dan lain sebagainya, itu adalah tujuan atau orang yang dituju pada berita tersebut. Fungsinya mengenai informasi kejadian agar tidak ketinggalan informasi. Oke, tujuannya seperti itu, memberikan informasi kepada masyarakat umum. Oke, langsung saja. Ciri teks berita. Jadi ada ciri-ciri teks berita yang ada. Pertama yaitu adalah faktual. Faktual, apa itu faktual? Yaitu suatu kejadian yang benar-benar terjadi, fakta. Jadi benar-benar terjadi, ada kejadiannya benar. Jadi tadi apakah tadi berita itu hoax ataukah tidak, bisa dicek. Oh ini benar-benar terjadi, atau oh ini beritanya hanya karangan saja. Jadi di sini salah satu ciri teks berita adalah faktual. Ada peristiwanya, lokasinya ada, kemudian mungkin waktunya juga sama, kemudian benar-benar terjadi. Pokoknya ini faktual, itu benar-benar terjadi. Kemudian ada namanya aktual. Aktual di sini adalah peristiwa yang baru terjadi. Aktual adalah peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi lah, seperti itu. Jadi berita yang baru terjadi itu sangat lebih menarik, sangat lebih baik untuk diberitakan karena baru terjadi. Berbeda dengan kejadian yang sudah 3 bulan yang lalu diberitakan, itu tidak akan menarik, tidak akan menarik. Kejadian terjadi kebakaran di pasar sekitar 3 bulan yang lalu, itu tidak akan menarik dibanding dengan yang barusan terjadi. Terjadi kecelakaan motor di depan MTS Ali Maksum, seperti itu baru terjadi tadi siang, akan lebih menarik, akan lebih bagus atau dibanding dengan berita yang sudah 3 bulan, lamanya. Kemudian di sini menarik itu di sini enak dipahami, atau hal-hal yang unik, hal-hal yang lucu, atau yang jarang terjadi, menarik, seperti itu. Kemudian lengkap unsurnya, lengkap strukturnya, jelas dan sistematis itu mudah dipahami. Jadi menarik, lengkap, sistematis. Jadi menarik ini biasanya peristiwa-peristiwa yang unik, peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi, jadi akan mudah diberitakan. Seumpama saya ada kejadian saya makan nasi, itu hal yang tidak menarik. Kemudian tapi berbeda dengan saya sudah 3 bulan tidak makan nasi, itu akan menjadi menarik karena sudah jarang terjadi. Jadi menarik itu hal-hal yang unik atau yang jarang terjadi. Lengkap strukturnya, baik penulisannya lengkap dan sistematis, itu mudah dipahami. Oke, itu tadi ciri teks berita. Pertama itu faktual. Faktual itu tadi apa? Ya, berisi tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian aktual
adalah kejadian yang baru terjadi. Kemudian menarik, sesuatu yang unik atau sesuatu yang jarang terjadi biasanya. Kemudian ada lengkap. Lengkap di sini lengkap strukturnya atau lengkap unsurnya. Kemudian ada namanya sistematis. Sistematis ya runtut lah istilahnya, runtut dan mudah dipahami. Oke. Kemudian di sini ada unsur berita. Unsur berita. Jadi berita itu ada unsurnya. Unsurnya apa aja? Yang pertama yaitu adalah ini apa, what, where, when, who, why, who. Apa yang terjadi peristiwanya, kemudian di manakah peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, kemudian siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, atau istilahnya 5W plus 1H. Ada lagi istilahnya juga adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu apa menunjukkan apa peristiwanya yang terjadi, kemudian di mana itu berarti menunjukkan lokasi tempat peristiwa, kemudian kapan menunjukkan waktu, kemudian siapa itu adalah yang terlibat, yang mungkin menjadi pelaku atau menjadi korban dan lain sebagainya. Kemudian ada mengapa kronologinya bagaimana itu menjadi proses terjadinya peristiwa tersebut. Di adik simba atau 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ini tertutup ya, ini apa ya, apa peristiwanya, where, what, where, when, who, why, who. 5W plus 1H atau adik simba. Ini paling mudah, silahkan dihafalan. Ini rumus atau unsur yang sangat penting dalam sebuah teks berita. Peristiwa apapun harus mengandung unsur ini. Adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, struktur. Oke, dalam berita ada strukturnya, struktur teks berita. Yang pertama yaitu jelas ada judulnya. Judul berita ini dibuat semenarik mungkin agar ketika membaca judul orang itu sudah tertarik untuk membacanya. Kemudian ada namanya kepala berita, kemudian tubuh berita, kemudian ada namanya ekor berita. Oke. Kepala berita berisi informasi terpenting, paling penting, yaitu tadi adik simba salah satunya, mungkin adik simba. Kemudian ada tubuh berita berisi informasi penting, informasi pendukung, ya mungkin di sini mengulang lagi adik simba, menjelaskan kembali, memperinci. Jadi memperinci, tapi informasi utamanya sudah didapatkan di kepala berita. Tubuh berita hanya menjelaskan lagi, mengulang kembali dari kepala berita. Kemudian ada namanya ekor. Ekor berisi informasi kurang penting, informasi tambahan saja. Jadi informasi tambahan itu dinamakan ekor, kurang penting. Jadi ketika kenapa ini disebut namanya piramida terbalik. Ini adalah kaidah penulisan berita yang disebut namanya piramida terbalik. Kenapa seperti ini? Karena informasi yang penting itu diletakkan di awal berita, pada namanya kepala berita. Kemudian semakin ke bawah itu informasinya semakin kurang penting. Jadi kalian di sini dari kepala dan tubuh itu sudah mendapatkan informasi secara utuh. Kalian ketika membaca sebuah berita di koran mungkin atau di majalah, ketika membaca satu paragraf atau dua paragraf awal saja sudah mendapatkan semua informasinya. Kemudian di tubuh berita pun sebenarnya hanya mengulang, bahkan di akhir berita tersebut itu hanya tambahan saja, tidak begitu penting, tapi informasi inti itu berada di sini, kepala berita dan tubuh berita. Oke, ini contoh berita ya, silakan kalian baca. Di sini mungkin kalian baca terlebih dahulu ini tentang Hari Raya Idul Adha sudah dekat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pedagang hewan kurban mulai menggelar lapaknya di pinggir jalan.
Ini peristiwanya tentang apa? Yaitu tentang pedagang hewan kurban mulai menggelar dagangan, menjual belikan, meraih untung dari momen tahunan tersebut. Jadi tentang peristiwanya tentang jual beli hewan kurban menjelang Idul Adha. Kemudian kapan waktunya? Ya, menjelang Idul Adha waktunya menjelang Idul Adha. Jadi ya mungkin hari-hari sekarang lah. Kemudian lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Di kawasan Depok. Kemudian siapa saja? Ya, penjualnya siapa saja? Di sini mungkin ada nama penjualnya, kemudian nama penjualnya ini ya, Doni, jadi milik Haji Doni. Nah, siapa orangnya? Jadi, kemudian apa aja kira-kira kendalanya, mengapa menjadi sangat hal yang berbeda di tahun ini, ya karena terasa berbeda lantaran pandemi ini melanda dunia. Jadi akhirnya penjualan sangat menipis. Kemudian corona memberikan dampak pada penjualan hewan kurban yang bakal turun. Hal ini juga membuat pedagang seperti dirinya mengurangi stok atau pasokan hewan kurban yang dijual. Jadi ini peristiwanya mengapa kok terjadi penurunan, ya karena ada pandemi Covid. Kemudian di sini mereka mencoba mengurangi stok atau pasokan hewan kurban yang dijual. Sini ya ini menunjukkan tanggalnya, mungkin menunjukkan tanggal berapa dan lain sebagainya. Jadi unsur ini ya, unsur mana ya, unsur adik Simba tadi ini sudah terwakili semua. Di dalam berita tersebut tadi ada apa peristiwanya tadi, kemudian di mana lokasinya, kemudian kapan waktunya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mengapa dan bagaimana. Oke, ini tadi struktur berita, kepala berita, informasi penting dan informasi pendukungnya. Jadi dalam ini sebenarnya kalian sudah mendapatkan informasi berita yang kalian dapatkan tadi. Ini disebut kepala berita, ini disebut tubuh berita, dan ini disebut ekor berita tadi. Oke, ini contoh beritanya. Kalian baca lagi, kalian pahami, oh siapa yang menjadi pelakunya, peristiwa tentang apa, coba kalian cermati kembali. Oke, hewan kurban ini judul tadi ya. Mohon maaf ini tertutup, saya geser sebentar. Bisnis hewan kurban di tengah pandemi masih moncer itu masih lakukah, seperti itu. Di ini ya, bisnisnya apakah menjadi kendala ataukah tidak. Oke, langsung saja. Ini kegiatan latihan, cobalah ini nanti silahkan kalian cermati sedikit tentang berita ini berita saya ambil dari Detik. Kemudian kalian tentukan ini judul beritanya, kemudian unsur beritanya apa saja, apa peristiwanya, kemudian siapa saja yang ada terlibat dalam kejadian ini, kemudian di mana lokasinya, kemudian kapan waktunya, kemudian mengapa itu kok bisa terjadi, alasannya kenapa, kemudian bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Oke, silahkan. Kemudian nanti kesimpulannya saya putarkan. Ya dulu. Itu pelanggaran hukum. Saya tanya, apa? Saya tahu aturan. Kenapa nggak mau masuk? Kepada media bahwa dia tidak memakai masker. Setelah ditahan rumahnya, dia baru mau kembali ambil maskernya karena rumahnya dekat sekali dengan posko. Tapi itu kita tidak benarkan. Sekali lagi bahwa semuanya harus memakai masker, terlebih-lebih adalah pejabat di pemerintah kota, itu yang pertama.
Yang kedua, mungkin ada kesalahpahaman secara teknis di lapangan. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tuh, silahkan kalian cermati kembali, kalian cari unsur beritanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mungkin itu. Kemudian nanti kalian cari, kemudian silahkan ditulis di kertas atau di buku masing-masing. Kemudian silahkan dikirim ke Google Classroom sesuai kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sebagai informasi, apabila ada pertanyaan atau kendala, silahkan menghubungi saya. Untuk yang kelas 8A, B, dan C, dan D, ini nomor saya, silahkan dihubungi. Kemudian kalau yang kelas putri, silahkan hubungi Ibu Rosi Pratiwi Dipayanti SPD di kelas. Untuk yang kelas 8E, F, G, H, ini nomornya silahkan bisa adik-adik atau siswa-siswi hubungi. Sebagai apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa menghubungi kedua nomor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.